Pada One Piece chapter 1138, kita ditujukan sebuah buku oleh Saul yang bernama Buku Harley. Di buku ini mengisahkan tentang cerita 3 dunia. Dunia pertama, terdapat api di bumi. Manusia tenggelam dengan keserakahan mereka dan menyentuh matahari terlarang. Para budak berdoa dan Dewa Matahari pun muncul. Akan tetapi, Dewa Bumi menjadi murka. Kemudian, bersama ular neraka, dunia diselimuti kematian dan kegelapan. Mereka takkan pernah bertemu kembali. Dunia kedua, terdapat napas dalam kehampaan. Dewa hutan mengirimkan iblis. Matahari hanya menyebabkan api peperangan. Orang-orang setengah bulan bermimpi. Manusia membunuh matahari dan menjadi dewa. Dewa laut menjadi murka. Mereka takkan pernah bertemu kembali. Dunia ketiga, terdapat kekosongan dalam kekacauan. Bayangan-bayangan yang tak diinginkan mengingat hari yang dijanjikan, dan mereka mendengar suara bulan yang terpecah. Dewa Matahari menari dan tertawa, menuntun dunia menuju akhir. Matahari akan kembali dan fajar baru akan terbit. Mereka akan bertemu kembali. Review Saipkum telah menemukan hal-hal yang menarik dari kisah Buku Harley. Poin menarik dari kisah dunia pertama ialah di sini dijelaskan kalau orang-orang telah menyentuh matahari terlarang. Matahari terlarang di sini kita biasa mengenal dengan nama Mother Flame. Lalu para budak berdoa dan Dewa Matahari pun muncul. Ini yang dimaksud dengan Dewa Matahari ialah Nika. Dan mungkin saja ini adalah cerita Nika yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dunia yang kedua dan dunia yang ketiga. Pada buku yang kedua ini sangat mengacu dengan kisah Void Century. Yang mana di Void Century ini pemeran utamanya ialah Joy Boy. Di sini terdapat kalimat orang-orang bulan separuh bermimpi, manusia membunuh matahari dan menjadi dewa. Di sini sangat cocok di mana 20 kerajaan bergabung untuk mengalahkan kerajaan kuno. Dan orang yang berhasil membunuh matahari dan menjadi dewa itu adalah Im Sama. Kita lanjut ke dunia yang ketiga. Di dunia yang ketiga itu bisa dimaksud dengan dunia yang sekarang. Di sini disebutkan tentang hari perjanjian. Di sini ada kemungkinan kalau hari itu belum terjadi. Sang Dewa Matahari menari dan tertawa. Dari kalimat ini bisa mengacu dengan Dewa Matahari yang sekarang. Sang Dewa Matahari tersebut ialah Monkey D. Luffy. Dewa Matahari akan menuntun dunia untuk menuju akhir. Di sini Review Saipkun menemukan sebuah kecocokan di mana saat Luffy berada di Fishman Island Arc, dia diramal oleh Madame Shirley. Dan di dalam ramalan tersebut, Madame Shirley melihat Luffy sedang berdiri di tengah-tengah kehancuran. Dan yang kita semua tahu kalau Madame Shirley tidak pernah meleset dalam ramalannya. Di buku ini juga dijelaskan kalau matahari akan kembali dan akan ada fajar yang baru. Ini bisa diartikan kalau Luffy telah datang dan membawa harapan yang baru. Ada hal yang membedakan tentang cerita yang ketiga dengan cerita yang lainnya. Di setiap akhir cerita dari dunia yang pertama dan yang kedua selalu berakhir dengan kalimat mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sedangkan di cerita yang ketiga sini disebutkan kalau mereka pasti bertemu. Dan misteri yang terbesar dari kisah yang ketiga ini ialah siapa yang dimaksud dengan kata mereka. Dan kalau menurut Nakama, kira-kira siapa yang dimaksud dengan mereka?